Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqar rasul karim. Asatidah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, santriwan santriwati semuanya, dan juga Bapak Ibu hadirin hadirat saudara-saudari yang juga semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita masih ikut bersedih dengan kejadian yang mungkin baru menimpa negeri kita, yaitu dengan adanya unjuk rasa disertai mungkin dengan ada kekerasan di dalamnya. Dari situ yuk kita kembali kepada karakter bangsa ini yang suka bermusyawarah, yang cinta damai, karena kerusuhan kayaknya tidak pernah bisa jadi solusi yang baik, bahkan seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya untuk mengambil keuntungan dari kerusuhan yang ada. Sedangkan kita rakyat nanti kalau sudah seperti itu kebagiannya adalah dampak buruknya. Nah, untuk itulah yuk kita kembali kepada karakter seorang muslim, karakter bangsa ini yang suka dengan kedamaian, kelembutan. Karena dalam ajaran Islam juga seperti itu. Kekerasan tidak bisa mencapai sesuatu yang bisa dicapai oleh kelembutan, kesantunan. Kayaknya kita butuh nih, kita salurkan aspirasi kita, sekalipun kita mungkin sedih, kita kecewa ya, bahkan mungkin kita ikut berduka lah dengan korban-korban yang ada, tapi coba kita salurkan aspirasi kita itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Nah, sambil kita terus berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita Allah perbaiki ya agamanya, akhlaknya ya, amanahnya, sehingga nanti negeri kita jadi negeri yang Allah bukakan berkah, sejahtera, berkemakmuran, dan juga berkeadilan. Nah, kita berharap seperti itu. Yang kedua, hari ini sebenarnya kita juga baru saja kita dapat kabar duka lagi. Saudara kita Abu Ubaidah kayaknya syahid ini, pemimpin juru bicara Hamas ya, pejuang Palestina, baru aja. Aduh, rasanya juga ini sedih karena kondisi wilayah Gaza semakin terdesak, semakin terdesak, semakin terdesak. Kita doakan juga semoga Allah Ta'ala segera berikan pertolongan kepada mereka, sehingga kemudian umat Islam yang ada di Palestina bisa mendapatkan kemenangan karenanya. Mati satu ya tumbuh seribu. Kita doakan supaya beliau Abu Ubaidah diterima menjadi salah satu suhadanya Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Baik, inilah Bapak Ibu kaum muslimin sebagai pemanasan jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Dari sini kita bersyukur ya, suasana sedemikian cerah di kampung kita, di negeri kita, dan alhamdulillah kita pun diberi ruhiyah yang bagus, sehingga kemudian tidak ada halangan bagi kita untuk melangkahkan kaki ke majelis kita ini. Semoga ini adalah kebaikan-kebaikan nih yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita akan melanjutkan kaji di sore hari ini terkait dengan fitnah di atas Sirat, yaitu berupa api jahanam yang ada di bawahnya, yang bisa menyambar orang yang ada di atasnya, gitu kan? Yang panasnya ternyata berlipat-lipat ya. Api kita di dunia itu baru 1/70-nya api jahanam. Lah kita diperintah untuk meniti jembatan di atas api yang punya karakter seperti itu. Tentu kita butuh tameng. Nah, amalan apa saja nih yang bisa menjadi tameng dari api saat di atas Sirat itu? Nah, kita akan lanjutkan di kesempatan sore hari ini. Kita sudah dapat 12 poin ya, sambil kita review ya. Yang pertama adalah
puasa adalah tameng dari api neraka, ya, karena memang asyamu junnah, puasa itu perisai. 2, sedekah, ya. Sedekah juga salah satu manfaatnya seperti itu. Ittaqunar walau bisikin tamroh. Lindungi diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sedekah senilai sebiji kurma. Sabar dengan kematian anak, itu juga akan menjadi tameng dari api neraka. Menjaga sholat subuh dan asar, ini juga bisa menjadi tameng dari api neraka. Menjaga 4 rakaat sunnah nih pada duhur, ya, sebelum duhur dan pada duhur. Sebelumnya itu adalah sunnah muakkadah, yang setelahnya yang 2 rakaat sunnah muakkadah ditambah yang 2 rakaat lagi. Nah, ini ghairu muakkadah, ketemunya 4 rakaat. Kemudian kemarin kita sudah tambahkan, ya, di pertemuan terakhir, ya, siapa yang terkena debu saja, debu fisabilillah, berjuang di jalan Allah sehingga kemudian kakinya berdebu, la tamassuhun nar, tidak akan disentuh api neraka. Yang ketujuh kemarin sudah kita bahas, man roda irdi ahihi, ya, siapa yang menjaga kehormatan saudaranya. Saudara kita lagi dicela, tetangga kita lagi digerendengi, ya, atau mungkin ustadz kita juga lagi digunjing, atau mungkin guru-guru kita juga lagi disebutkan kejelekannya, atau mungkin bahkan kakak adik orang tua kita lagi dijelek-jelekkan. Nah, kita kemudian membela supaya orang itu tidak dijatuhkan harga diri dan martabatnya, maka orang seperti itu besok wajahnya akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Man roda an irdi ahihi, ya, siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, radallahu wajhahu anin nar yaumal qiyamah, Allah pun akan menjaga wajahnya dari api neraka besok pada hari kiamat. Kedelapannya kemarin sudah kita bahas, ada 3 mata yang tidak disentuh api neraka: mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang dijaga dari perkara yang diharamkan Allah. 9 kemarin kita sudah bahas juga terakhir, yaitu hayinin layinin sahlin qoribun minan nas, orang yang akhlaknya bagus, rendah hati, tutur katanya lembut, santun, ya, suka memudahkan urusan orang, dan dekat dengan manusia. Kata Nabi, Allah haramkan neraka untuk membakar orang yang punya karakter seperti itu. 10 orang yang melazimi sholat berjamaah, ya. 11 menyempurnakan wudhu. 12 terakhir kemarin adalah sabar dengan ujian anak perempuan. Kita dikaruniai anak-anak perempuan, kemudian kita bimbing dia, kita tarbiyah dia, kita sekolahkan tinggi-tinggi, biayanya habis banyak, jadi anak pinter, jadi anak solehah. Tahu-tahu dinikahkan dengan seorang pemuda, habis itu kemudian dibawa dan harus taat kepada suami. Kita sebagai orang tua mungkin kehilangan, tapi nggak usah khawatir, karena justru kesabaran kita yang gulawentah tadi, anak perempuan, besok akan menjadi tameng dari api neraka, pelindung dari api neraka katanya. Baik, dari sini kaum muslimin kita akan lanjutkan nih poin ke-13, insyaallah hari ini kita selesaikan sampai poin ke-20 nya, ya. Sebelumnya Bapak Ibu, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah, ya. Baik, sekarang poin yang ke-13. Termasuk perkara yang bisa menjadi tameng dari api neraka ini 13, sabar saat terserang demam. Dibaca yang 13 apa? Demam, apa itu demam? Meriang. Pernah meriang? Pernah meriang? Kawene Ustadz gitu. Kan gampang masuk anginan. Biasanya kalau meriang gimana? Bukan greges, maksudnya mengeluh, merintih gitu ya. Oke, kita baca dulu nih hadisnya, ya. Suatu saat nih ada seorang sahabat itu terserang demam, sehingga dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah komentar Nabi itu cukup unik nih. Abshir, ya, berilah kabar gembira kepadanya. Jadi kalau ada orang kalau dikabarkan lagi meriang gitu kan, oh kabar gembira gitu kan, gitu. Kayaknya kancane jenengan malah jengkel, oh meriang malah kabar gembira gitu kan. Tapi seperti itu, kenapa? Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla niku ngendika, ya, yang namanya demam, badan panas itu adalah nari. Kata Allah ini kan, Allah Ta'ala niku ngendika, nari
itu adalah apiku, usallituha ala abdil mu'min fid dunya, yang aku timpakan kepada seorang hamba yang beriman di dunia, litakuna haddahu minan nari fil akhirah, sebagai ganti bagian api nerakanya di akhirat. Bisa dipahami? Berarti kalau ada orang yang ketika di dunianya itu terkena demam, besok sudah tidak terkena api neraka lagi di akhirat. Karena kalimatnya tadi, demam itu nari, itu apiku, usallituha ala abdi mu'min fid dunya, yang aku timpakan kepada seorang hamba beriman di dunia, litakuna haddahu minan nar fil akhirah, sebagai pengganti bagiannya dari api neraka di akhirat. Berarti bagian di neraka di akhirat sudah nggak kebagian karena sudah digantikan dengan meriang di dunia. Berarti jane nek mriyang kudune kepripun? Alhamdulillah donge madan enten sebulan ya Allah. Ampun guru telung dina tok. Kados niku. Setidaknya berarti mestinya gimana? Sabar. Kita berprasangka baik kepada Allah, diuji dengan sakit itu tidak kemudian rasanya lah kurang apa nyong si jane den Gusti Allah ora adil temen, ujarku ya amal wis tak lakoni sing salat jamaah, salat wengi, maca Quran, infak sedekah ning saben bulan mesti meriang-meriang baik. Mestinya kalimat itu tidak keluar, setidaknya seperti itu. Oh ya, alhamdulillah diuji dengan meriang. Soal kemudian kok nyari obat, boleh? Boleh? Ya nek kepengen mongko bagian sing teng akhirate akeh sing tidak ditimpakan lagi kepada kita, ya jane ya aja berobat gitu kan gitu ya. Semakin lama sakitnya berarti gimana? Berarti gimana? Ya berarti semakin banyak tuh bagian api neraka di akhirat nanti sudah tidak akan ditimpakan lagi kepada kita. Tapi ya tadi setidaknya memunculkan kesabaran. Makanya kan sering kalau sudah kaitannya dengan sakit itu bisa jadi justru tanda sayang Allah. Banyak hadis membicarakan itu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya ketika Allah itu cinta kepada seorang hamba, malah hamba tadi diuji dengan sakit, dengan meriang, sakit ini, sakit itu dan seterusnya. Justru karena disayang sama Allah. Kenapa? Bisa jadi karena Allah itu menghendaki sebelum menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Makanya kebalikannya, ada orang kok gawene moli-moling jen awake sehat baik ora tahu meriang. Malah hati-hati, jangan-jangan karena saking bencinya Allah kepada orang itu sehingga dia itu banyak berbuat dosa, di dunia dibiarkan, dan nanti di akhiratnya berarti gimana? Dimaksimalkan. Maksimalkan apanya? Maksimalkan apanya? Siksanya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau yang disayang sama Allah, justru di dunia diuji dengan ini, diuji dengan itu, diuji sakit ini, diuji dengan sakit itu, biar nanti menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tapi yang tidak disayang sama Allah tadi, gawene ngrendengi ya ora tahu sariawan, gawene pilihlah kelilik yang beripate ora tahu beleken gitu kan. Gawene celekat-celekut ya tangannya tetap sehat baik gitu kan. Gawene atine ya mungkin sing grundelan, dengki, iri karo wong liya, tapi ya tensinya normal baik. Tapi nanti dimaksimalkan balasannya di mau menang baik kayaknya nu gelem nggih. Ta'udzubillah. Ya minta aja kita berharapnya nang dunia ya selamat, teng akhirat selamat. Nah, makanya perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah. Atau kalau memang Allah itu sayang kepada seorang hamba, kenapa nih ditimpakan sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu? Enggak cuma karena hendak dihapus dosa, tapi karena Allah hendak mengangkat derajatnya nanti di surga, bukan dengan amal, bukan dengan sholat, bukan dengan puasa, bukan dengan infak, bukan dengan haji, bukan dengan umroh, tapi karena sakit yang Allah timpakan, Allah kasih kesabaran kepadanya, sehingga nanti Allah pun akan mengangkat derajatnya di akhirat, diangkat derajatnya. Jadi secara umum sakit semuanya seperti itu, lebih khusus demam, meriang nih. Badan kita itu panas. Ternyata menurut Nabi itu
apiku. Kunya di sini kunya Allah, karena innallaha azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla itu berfirman bahwa demam adalah nari, apiku. Usallituha ala abdil mu'min fid dunya, yang aku timpakan kepada seorang hamba beriman di dunia, litakunu haddahu minan nari fil akhirah, sebagai pengganti bagian neraka, bagian api nerakanya di akhirat nanti. Sudah terkena demam, besok tidak diadab lagi di akhirat. Makanya sabar, setidaknya kita sabar. Syukur itu, syukur bersyukur, diuji dengan meriang gimana? Setidaknya sabar. Syukur ridho, ridho itu puas dengan ketetapan Allah. Yes, haram lah, diuji dengan meriang. Nah, syukur yang kemudian yang ketiganya bersyukur, bersyukur alhamdulillah meriang. Sekelas kita setidaknya apa? Sekelas kita setidaknya apa? Sabar. Siap? Siap? Sabar niku pripun? Sabar niku kepripun? Siji, hati menerima ketetapan Allah, nyong ora apa-apa, mriyang wis pitung dina urung mari-mari. Berarti hati lapang dada. Loro, lesane ora ngangluh bae. Telu, ngibadahe ora kenduk. Niku jenenge sabar. Pripun sabar? Siji, satu, hati lapang dada menerima ketetapan Allah, diuji dengan meriang seminggu kepripun? Nyong ora papa. Dua, lesan tidak mengeluh, ora terus ngeluh baik. Telu, ibadahnya tidak berkurang. Ibadah kan macam-macam gitu kan. Nah, karena kadang ada orang yang kayak gitu, begitu diuji dengan sakit saja lah yang pray lah, ora arep salat-salatan ngapa sih lah, wis ndonga telung dina men mari asam urate ajeb bae kayak kiye, yang wis ora sudi salat. Ada berarti tidak sabar. Oke ya, ini ya. Jadi yang ke-13 sabar saat terserang demam. Yang ke-14, nah ini termasuk di antara perkara yang bisa menjadi tameng dari api neraka, bersolawat saat nama beliau disebut. Disebutkan gini, manasiya sholata alayya hatta tariqal jannah, siapa yang disebut namaku di sisinya kok dia tidak bersolawat kepadaku, sungguh dia tersesat dalam jalannya ke surga. Kesasar dalane nggo maring surga sih, berarti nek kesasar teng akhirat sih maring ngendi? Berarti teng pundi? Teng neraka. Oh, berarti kalau dibalik, kalau ada orang yang nama beliau disebut kok kemudian bersolawat, maka orang-orang ini tidak akan tersesat jalannya ke surga. Oh, berarti nanti ya akan bisa meniti sirat dengan lancar dan kemudian sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat ya. Jadi bersolawat nih dengan berbagai macam lafadznya, silahkan. Kalau biasanya kalau nama beliau disebut, ucapannya gimana? Nabi Muhammad, nah gitu. Dan ini perintah secara umum ya. Nanti ada sholawat yang muqayyad. Muqayyad itu memang dianjurkan di momen-momen tertentu. Ada sholawat mutlak. Mutlak itu ya kapanpun ada kesempatan perbanyak sholawat dengannya. Nah, terutama ya ini ketika nama beliau disebut ya, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti dalam riwayat lainnya juga ada ucapan Nabi begini, mandukirtu indahu falam nusalli alayya. Oh ya, abakhalunas, sebahil-bahil manusia itu adalah mandukirtu indahu falam nusalli alayya, orang yang disebut namaku di hadapannya kok tidak bersolawat kepadaku. Dia disebut oleh Nabi sebagai abakhalunas, sebahil-bahil manusia. Alhamdulillah ya, kita jangan sampai masuk kategori dianggap orang yang paling bakhil. Disebut asma nama beliau saja, nama Nabi di hadapannya diam aja, sekedar menggerakkan bibir saja nggak mau, ngubahaken lambe tok berak gelem. Berarti menunjukkan gimana? Saking bakhilnya, sekedar menggerakkan bibir saja nggak mau ini. Dan ternyata nanti ada ancaman yang lain, yaitu tadi hatta tariqal jannah, bisa tersesat jalannya menuju ke surga. Ya. Ini yang ke-14 Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan nih ke-15. Ini juga bisa menjadi tameng nih dari api neraka, yaitu membaca dzikir pengakuan keesaan Allah. Ini biasa dibaca dzikir pagi, dzikir petang nih.
Yaitu kalau kita pagi baca ini ya, bacanya ini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'il khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Kata Nabi, orang yang membaca sekali bacaan ini akan terbebas 1/4 badannya dari api neraka. Nek mau sepindah, kita itu 1/4 badannya terhindar dari api neraka. Biar seluruh badan kita terhindar dari api neraka, berarti mestinya kita bacanya berapa kali? Berapa kali? Baca sekali 1/4 badan kita terbebas dari api neraka. Supaya badan kita semuanya terbebas dari api neraka, berarti bacanya berapa kali? 4. Makanya kan dianjurkan pagi baca ini 4 kali, sore 4 kali. Di dalam Al-Ma'surat kan gitu. Hafal? Belum tahu baca? Belum pernah baca? Pagi-pagi Al-Ma'suratnya dibuka lagi, Al-Ma'suratnya. Allahumma inni, yuk tirukan. Asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'al khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Bareng-bareng yo. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini dibaca pagi. Kalau nanti sore atau sekarang, Allahumma inni amsaitu. Nah ini diganti. Kalau pagi asbahtu, kalau sore amsaitu.
Empat kali sama aja. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. 4 kali. Sambil masak boleh, sambil ngomong putu boleh, sambil perjalanan pulang boleh dari kantor, mungkin sambil mau kemana silahkan dibaca, sekalipun tidak ba'da sholat, antara asar sampai maghrib, pagi ya antara subuh sampai duha ya, rangkaian dalam Al-Ma'surat. Ini yang ke-15 bacaan ya. Sekarang ke-16 nih. Termasuk di antara amalan yang bisa menjadi tameng dari api neraka ini, orang yang suka menyebarkan salam, orang yang suka memberi makan, orang yang suka qiyamul lail, sholatul lail, sholat malam. Makanya Nabi ngendika niki, ayuhan nas afshu salam wa atimu ta'am wa sallu wan nasu niyamun. Hei menungso, sebarkanlah salam, berilah makan orang, dan sholatlah di saat orang sedang pada tidur. Kata Nabi, orang yang bisa melakukan 3 perkara ini, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat ya, ketika meniti di atas surut tadi, tidak terkena besi penyambar, cakar pengait, tidak terkena api neraka dan seterusnya. Tapi dengan 3 amalan. Satu apa? Sebarkanlah salam. Ketemu teman, saudara, kerabat, tetangga, salam. Itu kan ucapannya adalah salam. Bahkan ketika ketemu dengan orang ngerti-ngerti wis takon lihat disit, ada kesunahan, tidak jawab pertanyaan itu gak usah dijawab, tapi dahuluilah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan ternyata ini sesuatu yang sebenarnya kalau dipahami maknanya, insya Allah bisa menjadi sarana agar kita saling mencinta ya, dengan menyebarkan salam gitu kan, sehingga kemudian ganjalan di dalam hati bisa luruh karenanya. Mungkin ada dendam bisa kemudian hilang karenanya. Begitu bertemu, tahu-tahu ada orang yang mendoakan kita, assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah kepada kalian. Insya Allah dengan kombinasi 3 amalan ini, 1 menyebarkan salam, 2 suka memberi makan, 3 sholat di saat orang sedang pada tidur, ini yang akan kita dapat. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya masuk surga dengan selamat. Oke, ini yang ke-16. Kita melaju ke amalan selanjutnya, 17. Termasuk amalan yang bisa jadi tameng dari api neraka ini, membebaskan budak. Ini menarik kan ya, zaman ini nggak ada budak gitu kan. Budak itu apa? Budak itu apa? Jadi begini, awal mula terjadinya perbudakan, kalau sekarang udah nggak ada ya. Dulu itu suatu negeri yang dikalahkan oleh negeri lain, maka wanita dan anak-anaknya itu dijadikan budak. Dan budak itu ya nanti dibawa sama majikannya, mau dijual ya boleh dan seterusnya, atau suruh kerja ini kerja itu dan seterusnya. Dan yang namanya budak itu tidak dibayar, tidak digaji. Dia tidak punya harta kekayaan, dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Berarti dia itu statusnya ya milik seperti barang, milik majikannya. Ya, salah satu keistimewaan Islam, dunia barat itu masih melakukan perbudakan. Islam sudah sangat menganjurkan umatnya untuk memerdekakan atau membebaskan budak-budaknya. Dan ini dijadikan amal yang sangat besar di dalam Islam. Dimotivasi agar umat Islam itu menjadi orang-orang yang suka memerdekakan budak. Di antaranya motivasinya ini. Ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istangqadallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minannar. Setiap orang Islam yang memerdekakan atau membebaskan seorang budak muslim ya, maka niscaya Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari api neraka.
Kita kan membebaskan budak kan berarti gimana? Membebaskan seluruh badan si budak itu dari perbudakan. Ya kepalanya, matanya, hidungnya, ya kemudian mulutnya, tangannya, perutnya, kakinya dan seterusnya dari api neraka. Maka dari perbudakan. Maka kita dibalas besok sama Allah. Allah akan melindungi badan kita, membebaskan badan kita dari api neraka. Karena kita membebaskan budak, berarti kita kan memerdekakan kepala budak itu tadi. Kepala kita jadi bebas dari api neraka. Mata kita jadi bebas dari api neraka. Telinga kita bebas dari api neraka. Tangan kita dan seterusnya. Seluruh anggota tubuh kita terbebas dari api neraka. Ini fadilah membebaskan budak. Terus gimana Ustadz? Sementara kita berada di suatu zaman di mana perbudakan sudah dihapuskan. Kapan ini ya dihapuskan ya? Dalam perjanjian apa? Human rights apa ya namanya ya? Saya lupa. Perjanjian tentang hak asasi manusia. Salah satunya itu adalah membebaskan menghilangkan perbudakan di seluruh dunia. Kalau di tempat kita mungkin nggak begitu terasa ya di Nusantara Indonesia, tapi kalau mungkin di Afrika ada budak, dulu di negara-negara Eropa ada budak, apalagi di Timur Tengah, apalagi di Amerika dan seterusnya. Di tempat kita mungkin ke zaman dijajah mungkin sebagian orang Belanda itu menganggap bahwa masyarakat pribumi itu adalah budak mereka gitu ya. Nah, Islam menganjurkan membebaskan budak. Nah, kalau hari ini sudah tidak ada perbudakan, ada nggak amal alternatif yang setara dengan membebaskan budak? Ada. Nah, berarti yang bisa kita lakukan gimana? Amal alternatifnya, karena membebaskan budak sudah nggak ada. Tapi disebut bahwa amalan ini senilai dengan membebaskan budak. Apa saja nih? Yuk coba kita runtutkan satu persatu. Yang pertama ini, tawaf di Baitullah Ka'bah. Tawaf itu apa? Berjalan mengitari Ka'bah ya. Disebutkan nih, man taufa bihadal bait, siapa yang tawaf ya mengelilingi rumah ini usbu'an 7 kali, wa ahsahu kana ka'idaki rokobah, maka itu senilai membebaskan budak. Jadi suruh ngitung 7 putaran senilai dengan membebaskan budak. Nah, tawaf ini kan nanti bisa tawaf karena itu bagian daripada rangkaian umroh, bisa karena rangkaian haji, bisa juga mutlak. Oh, kita itu kemudian masuk ke Masjidil Haram, maka disunahkan yang pertama kali kita lakukan apa? Tawaf. Beda kalau kita itu masjid ke masjid-masjid yang lain, pertama kali yang kita lakukan dianjurkan apa? Sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau Masjidil Haram, kesunahannya adalah tawaf dulu, putar 7 kali. Nah, itu kesunahan. Dan ternyata nilainya seperti apa tadi? Membebaskan budak yang fadilahnya bebas dari api neraka. Yang kedua nih, amal alternatif senilai membebas budak, jihad fisabilillah. Bahkan sekedar melempar tombak atau mungkin membidikan satu anak panah saja sudah senilai dengan membebaskan seorang budak. Makanya disebutkan man roma bisahmin fisabilillah, barang siapa melemparkan anak panahnya di jalan Allah, fahuwalahu adlun muharraron, maka itu senilai membebaskan budak. Satu anak panah dilesatkan, satu dihitung seperti membebaskan satu orang budak. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau dalam peperangan itu mungkin berpuluh-puluh atau mungkin beratus-ratus anak panah yang dibidikan? Kalau hari ini ya mungkin dengan menembak senapan dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, setara membebaskan budak itu memberi pinjaman kepada saudaranya. Apa? Jangan terbalik ya, bukan utang ya, bukan utang ya, tapi yang memberi pinjaman, yang memberi utang gitu kan gitu. Jangan keliru nanti, oh berarti utang malah jebul amal gitu. Bukan utangnya, yang memberi pinjaman ya. Begini nih kalimatnya, man manaha manihatal labanin awarikin aw hada ruqaqan kana lahu misla itaqi raqabah. Barang siapa yang memberikan pinjaman, misal nih onta untuk diambil susunya. Jadi bukan, makanya ini pinjamannya pinjaman mudharabah, artinya dipinjemin, ontanya dirawat, susunya silahkan diambil gitu kan. Berarti kan kita minjemin seseorang modal, dengan modal itu kemudian bisa
digunakan untuk usaha gitu kan. Nah usaha itu nanti karena mudharabah kan bisa bagi hasil gitu kan. Oh yang punya modal dapat sekian, yang menjalankan usaha dapat sekian. Nah orang yang memberi pinjaman seperti itu senilai dapat pahala, sudah dapat bati bisa pun bisa dapat pahala seperti membebaskan budak. Bisa dipahami? Memberi apa? Pinjaman. Misal ada bakul pecel datang ke rumah, Pak D nyuwun pangapunten kula niku bakul pecel, kula niku butuh modal supados dodolane kula niku tambah. Kula badhe ngajak jenengan memberi pinjaman tapi pinjaman mudharabah. Pinjaman mudharabah itu berarti pinjaman yang nanti ada tawaran bagi hasil. Kalau pinjaman yang tanpa tawaran bagi hasil itu namanya qardul hasan. Misal kalau kita anaknya sakit mau berobat nggak punya duit, pinjam ke saudara, itu pinjaman apa? Qardul hasan. Nggak boleh ada tambahan saat pengembaliannya. Tapi kalau pinjaman mudharabah ini kita bisa dapat keuntungan. Pade mbok kula dipun ampili yotrone nggih nambah modal sadean pecel niki. Nah, boleh nanya. Nanti kepercayaan bagaimana supaya kemudian bisa dipercaya, silahkan pakai akad. Lah rika nek dodolan ki badine modalnya pira sekali jualan? Oh nggih kali 100.000 paling niki. Ning jan biasanya nek modal kali 100.000 nggih tumbas kopi, nggih tumbas sambal pecel, nggih tumbas niki. Biasanya jane jam sedoso niku pun telas. Lah kula niku kepengin lah timbang wektune niku mubah niku kula badhe lipetaken dodolane. Men ya jam-jam 3 lah kalau tunggu ini kan batine jadi tambah. Oh lah naik modal 200 batine pira nggih kadang nggih 8.000 sedinten. Oh 80 ya tok sili ya 200 maning berarti tambah nanti modalnya jadi berapa? 400. Ning enggane sedina kuwi mau nek oleh bati 80 sing 20.000 gonyong gelem apa ora? Oh mboten napa-napa sing penting pas bati. Nanti kalau pas laba 80 berarti yang punya modal ngasih pinjaman dapat berapa? 20. Itu namanya apa? Mudharabah. Boleh? Boleh. Lah anggur kaya kuwi ya luwih larang ya pilih nyilih maring koperasi. Si nyilih 200 sih paling mengko tambahane gur paling semene wis rampung urusane. Lagi seneng teman sing nyilihi saben dina wis oleh duit 20 kuwi urung karo pokoke. Larang banget. Larang ora wani ngomong larang, mesti ora wani. Bilang aja nggak masalah. Mahal kenapa? Sebab jenengan bati ning nek ketika nggak bati nyuwun pangapunten niki malah sebobor niki sedinten jan blas mboten saged saden ya wis ora apa-apa, berarti nyong ora oleh bagian bati apa ora mboten niku lha modale bali apa ora. Oh niki alhamdulillah modale wangsul ning mboten bali ya wis berarti nyong ora oleh bagian, nggak masalah. Lah bedanya nanti di situ. Nah orang yang memberi pinjaman sudah bisa dapat keuntungan plus senilai orang membebaskan budak. Itu namanya pinjaman mudharabah. Makanya sebenarnya pinjam-meminjam di dalam Islam itu bukan hanya sekedar nyari bati, tapi sebenarnya itu bentuk tolong-menolong antara satu dengan lain. Oh berarti yang berkaya gue nyong masuk tok gawe toke-toke rugi terus men ora tau aweh karo sing nyilihi. Teka kepriwe badhe ora rugi Pak ngesuk badhe ora rugi Pak ngesuk badhe ora rugi Pak. Disitulah pentingnya apa? Pencatatan. Oh kudu dicatat keluar masuknya dan seterusnya. Seorang muslim harus seperti itulah. Azasnya nanti integritas, kejujuran. Nah kecuali kalau nanti kalau pakai perusahaan misalnya bank besar gitu ya, mudharabah biasanya ada syaratnya. Yang bisa mendapatkan pinjaman biasanya pinjaman di atas 5 miliar kalau ke BSI atau mungkin ke muamalat. Kenapa? Kalau pinjamannya di atas 5 miliar biasanya sudah punya laporan keuangan yang syaratnya itu harus teraudit, sehingga kemudian betul-betul bati atau tidaknya diukur dari laporan keuangan yang terpublikasikan. Tapi kalau kecil-kecilan ya gambarannya seperti itu, dan ternyata amalan senilai membebaskan budak. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang enteng-enteng nih, zikir pagi mengesahkan Allah itu juga senilai membebaskan budak nih. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Dalam seharian kok bisa membaca 100 kali, kanat lahu adlun asyri raqabah, maka itu senilai
membebaskan 10 budak. Nah jenengan niku maos kalimat niki ping 100 napa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau baca 100 senilai membebaskan 10 budak. Berarti nek maos ping sedoso senilai membebaskan seorang budak. Makanya minimal ya gitu, pagi 10 sore 10, berarti kita sudah membebaskan 2 budak dalam satu hari. Enteng? Kalau yang tadi atas-atasnya kan agak berat, mutu rupa lawang yang baru butuh banget duit apa maning nyilih namang wong dia. Jihad kayaknya kesempatan kita juga barang langka. Tawaf di Baitullah ya minimal 36 juta. Betul? Sing enteng nopo? Sing gratisan mawon. Dikir ben ora angel. Kepripun dikire? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pinten? Sedoso aja 100, nek 100 dadi angin, dadi apa? Oh 100 akeh teman. Ping 10 baik sudah membebaskan seorang budak. Kok kemudian setiap selesai sholat kita bisa 10 sehari, berarti kita bisa membebaskan 5 budak. Masya Allah, amal besar gitu kan. Nah yang kelima ini baca takbir, tahmid, tasbih 33 kali. Hadis yang pernah saya bacakan itu loh, tentang orang fakir Madinah yang protes kepada Nabi tuh, Rasulullah bekja teman dadi wong sugih gitu kan. Ya kepriwe, lah wong sugih yang borong ganjaran pirang-pirang dengan harta yang dimilikinya gitu kan. Mereka bisa jihad, mereka bisa infak, mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa membebaskan budak gitu kan dengan duit yang mereka miliki. Lah kami nggak punya yang kayak gitu ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian memberikan cara, ya sudah, mau nggak nih kutunjukkan suatu amal yang kalau kamu melakukannya kamu itu bisa mengejar tuh orang yang pahalanya sudah di depan jauh, dengan hartanya tadi bisa umroh, haji, membebaskan budak, bisa ini bisa itu, kamu bisa mengejarnya. Dan kalau kamu mengamalkannya, kamu tidak akan terkejar orang-orang yang di belakang kalian. Amalnya apa ya Rasulullah? Ini Nabi dawuhaken, bacalah takbir 33, tahmid 33, tasbih 33, atau tasbih, tahmid, takbir 33 kullu duburi sholah, saben-saben rampung itu sama dengan membebaskan budak. Nah ini kaum muslimin arsyadakumullah ya, yang ke berapa tadi? 17, sekarang 18. Tadi ya yang 17 yang setara dengan membebaskan budak ini, ada yang belum nyatet silakan dicatat. Ini setara membebaskan budak ya. 17 kan membebaskan budak. Nah amal alternatifnya ini. Baik, ke 18 termasuk nih, supaya kita selamat ketika meniti di atas sirat, tidak tersentuh dari api neraka, ya sudah, raih syafaat Nabi. Ini yang pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik nih. Beliau itu, Anas itu pernah minta, ya Rasulullah, tolong besok pada hari kiamat tolonglah aku atau berilah syafaat kepadaku besok pada hari kiamat. Maka Nabi kemudian bertanya, insya Allah. Sudah dijanjiin sama Nabi seperti itu. Dan Nabi kemudian menambahkan, terus Anas bertanya, terus saya harus menemui Anda di mana supaya kami itu dapat syafaat? Maka Nabi itu kemudian menyebutkan, tunggulah aku di atas sirat. Artinya memang Nabi itu akan menunggu, ya, menunggu umatnya di atas sirat untuk memberikan syafaat kepadanya. Nah, dari sini ini termasuk sarana penting nih supaya kita itu selamat ketika kita berada di atas sirat, adalah bagaimana caranya supaya kita itu berhak mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara amalannya apa nih yang supaya kita itu kemudian mendapatkan syafaat? Nah, ini di antara amalnya. Satu, banyak sholawat gitu. Ya, nanti ada hari Jumat dianjurkan banyak sholawat gitu. Ya, karena kata Nabi kan gitu, aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling
dekat ya denganku besok pada hari kiamat adalah siapa yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Maka paling dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi ya insya Allah dapat syafaatnya. Kemudian dua, orang yang banyak sholat sunnah ini juga nanti berhak dapat syafaat. Berbanyak apa? Sholat sunnah. Ada seorang sahabat yang kemudian nolong Nabi untuk mengambilkan air wudhu. Ketika itu Nabi nanya, "Sal, kamu minta apa?" Gitu kan, minta upah apa? Sudah ngambilin aku air wudhu, kata Nabi. Orang itu kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga," gitu kan. Atau mungkin yang lain yang diminta. Enggak ya Rasulullah, saya minta itu aja. Oke, kalau begitu fa'aini ala nafsika bikasratil hadis bikasrati sujud. Kalau begitu tolonglah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud, supaya orang itu berhak dapat syafaatnya. Disuruh sama Nabi memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti maksudnya gimana? Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Termasuk sarana agar kita dapat syafaat itu senantiasa doa setelah adzan ya, karena dijanjikan seperti itu. Man qala hina yasma'u nida, siapa yang mengucap ketika mendengar adzan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan ladzi wa'adda, maka Nabi janjikan kholat lahu syafaati yaumal qiyamah, orang itu pasti berhak atas syafaatku besok pada hari kiamat. Nah kemudian termasuk ini untuk meraih syafaat, nah itibaklah kepada Nabi. Kita derek apapun yang diperintahkan Nabi kepada kita. Insya Allah kunci kesyafaat ada di situ ya. Ini kaum muslimin 18 poin kayaknya untuk hari ini. Nanti kita akan melanjutkan fitnah kedua di atas sirat, yaitu ternyata sirat yang setipis rambut setajam pedang itu ditempatkan di tempat yang gelap gulita. Gimana? Sirat yang setipis rambut setajam pedang ternyata ditempatkan di tempat yang gelap gulita. Maka kita butuh nih, seperti apa kegelapan sirat, amalan apa yang bisa mendatangkan cahaya besok pada hari kiamat, kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Jadi tadi gambaran globalnya gitu. Ya Allah, wong setipis rambut setajam pedang saja enggak diletakkan di tempat yang terang benderang, kita saja sudah kesusahan mencari. Bisa mencari rambut di karpet? Itu yang karpet itu bisa ada rambut nempel, bisa kelihatan? Susah ya. Apalagi nih kalau kondisinya gelap gitu kan. Dah besok sirat seperti itu. Setipis rambut setajam pedang ditempatkan di tempat yang gelap gulita. Bagaimana tuh kita itu bisa melaluinya? Nah nanti ternyata ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan cahaya. Apakah itu? Nah insya Allah nih pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti tersisa 2 poin, masih ada 2 poin nih terkait dengan tameng. Insya Allah kita sisipkan sebelum kita memasuki pembahasan itu. Ini saja Bapak Ibu kaum muslimin, saderenge dipun pungkasi. Mungkin Mbak ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Clear? Jelas? Ditakoni menang bae ora ditakoni menang bae. Kan kena bingung dadi. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Menang bae juga ya. Oke lah, kayaknya saking jelasnya ya, atau tadi saking bingungnya gitu kan, itu akeh temen amale gitu kan. Nggak banyak, ambil yang sederhana saja. Tadi yang mungkin kaitannya dengan amal alternatif membebaskan budak, alah ya sing gampang bae. Tayangnya apa wau? Tayangnya apa? Esuk dikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah wis niku sing enteng. Liyane kan anu gede-gede abot-abot niku ndadakan kudu umroh, ndadakan kudu jihad, ndadakan kudu memberi pinjaman, lagi anu modal-modalnya gede-gede. Lah kita bagiannya yang zikir pagi atau ini tasbih, tahmid, takbir.